Dadah. Udah. Ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Zulia Amanda, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak dan Ibu saya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan salam dari Bapak Turjaun kepada ayah, Bapak dan Ibu. Semoga selalu diberi kesehatan, kesabaran, keberkahan, dimudahkan selalu rezekinya, serta selamat dunia dan akhirat. Amin. Baik, kali ini saya akan mewawancari Bapak dan Ibu mengenai perjalanan hidup dan usaha keluarga. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Yang pertama, saya akan bertanya mengenai apa sih setelah menikah dulu, usaha apa yang pertama kali Ibu dan Bapak jalani? Bisa diceritakan bagaimana awal mula usaha tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Kalau Bapak dulu sebelum menikah ikut usaha dagang sama orang tua. Terus setelah menikah masih ikut orang tua sebentar. Selanjutnya dagang sendiri. Itu dagang apa ya? Boleh dijelaskan, diceritakan Bapak? Dagang buah-buahan. Khusus buah-buahan kalau Bapak dulu. Kalau orang tua Bapak itu buah-buahan dan bumbu-bumbu dapur. Gitu. Lalu bisa diceritakan lebih banyak lagi? Ya, kalau berangkat kulaan itu pagi jam 2. Terus habis pulang kulaan langsung ke pasar mendasarkan dagangannya itu Bukalapak sampai pulang sampai sore. Kalau ngambil buahnya itu dari mana kalau boleh tahu Bapak? Dari Ambarawa, dari pasar Dari Ambarawa. Berangkat jam berapa Bapak? Berangkat jam 2 pagi. Sampai jam berapa kira-kira Apanya? belanjanya? Sampai jam 5, antara jam 5 jam 6 pagi. Terima kasih. Kalau dari Ibu bagaimana, bisa diceritakan? Kalau Ibu selama masih gadis sudah bekerja di perusahaan garmen, sampai dengan saat ini masih bekerja di perusahaan garmen. Oke, pernah membuka usaha apa gitu Bu, kecil-kecilan? Kalau usaha kecil-kecilan itu hanya sekedar sambilan di rumah, itu mermak-mermak baju punya tetangga gitu. Ada lagi Bu? Itu bikin rajutan-rajutan tas-tas atau dompet. Kalau rajutan itu berarti dulunya kursus atau bagaimana Ibu kalau boleh tahu? Otodidak. Otodidak dari YouTube Ibu? Iya, betul. Baik, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa sih yang membuat Bapak dan Ibu itu tetap semangat menjalani usaha, terutama di masa-masa sulit? Dari Bapak? Kalau Bapak itu dari kecil, dari masa remaja itu sudah menjalani dagang sama orang tua, jadi sudah lama. Jadi ya harus semangat sampai Bapak punya istri dan punya anak, itu tetepan masih berdagang. Dan setelah beberapa tahun berjalan, orang tuanya Bapak kan sakit, ibu Bapak itu sakit. Terus akhirnya ya banyak lagu gini banyak ini, terus akhirnya ibu jatuh sakit, masuk rumah sakit. Terus kan itu butuh buat bayar segalanya, ya, itu banyak. biaya banyak. Dan mau ndak mau lapak harus dijual. Dan itu memang saat lepas dari pasar itu memang pernah mengalami masa sulit. Tapi kan Bapak enggak mau patah semangat, gimana pun caranya bisa mendapatkan uang untuk mencukupi keluarga. Bapak juga pernah ke proyek, ikut-ikut proyek pernah. Terus kepikiran itu
mau diajarin bikin sangkar sama teman bapak, sangkar burung. Akhirnya bapak mau belajar itu, dan setelah itu kan bapak membuat sangkar burung itu, dan alhamdulillahnya itu bisa berjalan lumayan lama, antaranya 5 tahun 6 tahun ya, lebih ya itu. Dan setelah itu bapak mengalami kecelakaan, jatuh itu berarti bapak membuat sangkar itu mulai sekitaran ya udah berjalan lama kok. Mengalami kecelakaan 2002-3 tuh bapak kan jatuh, kakinya sakit, terus berhenti dulu itu bikin sangkar, ada terus kerja di proyek-proyek dulu. Berapa lama itu Pak berhentinya? Vakum Sekitar dari membuat sangkar. 1,5 tahun ibu ya, 1,5 tahun. Terus akhirnya itu setelah kakinya sembuh ikut-ikut proyek dulu, tapi kan bapak kan pengen dapat penghasilan lain. Akhirnya bapak mencari madu di hutan, kalau dapat ya lumayan banyak, dan sampai saat ini masih mencari madu hutan, tapi setiap musim mulai musim bulan Mei sampai bulan Desember itu pasti bapak mencari madu di hutan. Kalau kesulitannya apa Pak dari mencari madu itu? Kalau kesulitan bapak itu kalau pas memanen tawon liar itu, kalau pas yang di pohon yang tinggi, pohon tinggi itu harus butuh tenaga ekstra buat memanjat sampai ke atas. Tapi bapak tetap semangat, gimana pun caranya harus bisa mendapatkan madu itu, biar mendapatkan hasil dan bisa dijual, bisa mencukupi keluarga. Ibu sendiri bisa diceritakan kesulitannya? Kalau kesulitan itu sebenarnya nggak ada ya, cuman yaitu pas COVID kan libur panjang sampai 1 bulan lebih. Sehabis itu masuk itu pun kerja paling cuman berapa jam, nggak sampai 8 jam. Ya kesulitannya cuman itu toh. Kalau pas nggak ada lemburan gitu susah sih. Kalau ada lemburan ya lumayan buat tambah-tambah, tapi kalau pas nggak ada lemburan itu tok susahnya. Terus kalau dari Bapak dan Ibu setelah memiliki anak saya, itu apa sih harapan atau cita-cita terbesar Bapak dan Ibu untuk anak-anaknya? Kalau harapan dari bapak ya pasti pengen anaknya biar menjadi orang lah gitu. Kalau bisa sekolah yang setinggi mungkin, gimana pun caranya bapak dan ibu mencarikan biaya. Kalau dari harapan bapak memang ya seperti itulah, bisa menyekolahkan anak kalau bisa setinggi mungkin, gimana pun biayanya diusahakan ya bu ya. Jadi Ibu menambahkan? Iya, yang penting itu bisa mewujudkan cita-cita anak, jadi anak yang sukses, bermanfaat untuk masyarakat, agama, dan orang tua, gak muluk-muluk. Intinya bisa bermanfaat untuk masyarakat, orang tua, itu aja. Amin. Kalau menurut Bapak dan Ibu, kekuatan atau dorongan utama yang membuat Bapak dan Ibu itu bagaimana ya, bisa mendidik anak sampai akhirnya bisa masuk ke perguruan tinggi, bisa diceritakan? Kalau dari ibu itu karena dari kecil sejak SD itu anak itu pinginnya kok kuliah, jadi sebisa mungkin sebagai orang tua ya semangat mewujudkan cita-cita anak. Selama itu positif ya kenapa nggak didukung. Iya betul itu. Bapak menambahkan boleh?
Dari bapak, dorongan utama buat anak itu karena bapak bisa melihat kemampuan dari anak untuk bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, pendidikan yang lebih tinggi. Jadi bapak ya harus didorong terus biar tambah semangat, dan bapak bisa berusaha gimana pun caranya gitu. Yang penting anak bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Terus untuk setelah saya lulus nanti, apa sih harapan Bapak dan Ibu terhadap masa depan saya sebagai anak Bapak dan Ibu? Kalau dari bapak, harapannya setelah anak lulus nanti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik berdasarkan pengalaman yang sudah digali dari pesantren sampai ke universitas, dan bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya gitu. Ibu sendiri mungkin bisa menambahkan. Kalau dari ibu ya nggak jauh beda dari bapak, cuman ya pengennya sesuai dengan jurusan yang sudah diambil, jadi kan nggak menyimpang jauh dari jurusannya. Kalau mungkin berbeda dari jurusannya, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Ya kalau bisa tuh ya nggak terlalu jauh lah. Ya gitu. Mungkin ada pesan atau nasihat khusus yang ingin Bapak dan Ibu sampaikan kepada saya sebagai anak? Mungkin dari Ibu. Kalau pesan saya itu ya manfaatkan ilmu yang sudah kamu cari sebaik mungkin supaya kamu tuh bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, orang tua, terutama untuk dirimu sendiri. Terus kalau udah sukses, jangan sampai lupa perjuangan bapak ibu untuk bisa membuat kamu sukses itu nggak mudah. Bapak mungkin mau menambahkan? Ya kalau dari bapak sih tidak jauh beda sama pesan dari ibu. Dan dari bapak, nasihat untuk saat ini, tetaplah fokus pada apa yang kamu jalani saat ini. Tetap semangat. Terakhir, bagaimana pesan dan kesan Bapak dan Ibu kepada para guru yang telah mendidik saya sejak TK sampai perguruan tinggi ini? Mungkin dimulai dari Bapak. Kalau dari bapak, kesan dan pesan kepada guru-guru dari TK, SD, SMP, SMK yang telah mengajari anak saya hingga sampai perguruan tinggi saat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah mendidik anak saya sampai saat ini. Jadi Ibu mungkin menambahkan? Kalau dari ibu ya terima kasih banyak bagi para guru pembimbing yang telah sudi membimbing anak kami sampai saat ini. Semoga ilmu yang sudah Bapak Ibu tularkan kepada anak kami bisa bermanfaat bagi putri kami, bisa disalurkan ke masyarakat, bisa bermanfaat bagi intinya buat bermanfaat bagi anak kami, bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa mengangkat derajat orang tua. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu atas waktu dan nasihat yang sangat berharga ini. Saya sebagai anak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dan seluruh guru-guru saya yang telah mendidik saya sejak TK hingga ke perguruan tinggi ini. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.